Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waide Dongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait tentang Gus Yahya yang menggugat. Kemarin sudah diinformasikan dan sudah banyak yang menayangkan terkait tentang para ulama yang kumpul di pelosok Kediri, Pondok Pesantren Pelosok Kediri, yang memberikan suatu jalan untuk islah terkait tentang tanfid dan syuriahnya. Tetapi hari ini tetap Gus Yahya dan Kiai Miftahul Ahyad bersepakat memiliki pandangan pribadi-pribadi atau sendiri-sendiri. Kelompoknya memiliki pandangan sendiri-sendiri, tidak mau islah, padahal para ulama kita sudah memberikan jalan untuk islah keduanya. Hal ini kita akan memberikan informasi surat yang diturunkan Gus Yahya terkait tentang pengurus besar pleno, ya, memberikan informasi bahwa Gus Yahya tetap kekeh menjadi ketua PBNU, sedangkan Kiai Miftahul Ahyad kekeh menolak Gus Yahya menjadi ketua PBNU. Kedua-duanya saling kekeh, dan ini seperti anak-anak, seperti kanak-kanak yang dipandang sangat-sangat tidak etis, baik itu terhadap warga NU ataupun yang lainnya. Kita bacakan suratnya terkait tentang Gus Yahya yang menggugat pengurus besar pleno. Di situ ada tulisan pengurus besar Nahdlatul Ulama Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta 10430, ada nomor WA, ada email dan lain sebagainya. Terus perihal penegasan mengenai rapat pleno, situ ada Jakarta 12 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, 03 Desember 2025 Masehi, masih baru kemarin. Kepada yang terhormat pengurus besar pleno di tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita, amin. Sehubungan dengan beredarnya surat undangan atau pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno PBNU, maka demi menegakkan disiplin dan tertib organisasi serta untuk menjaga marwah Jami'iyah Nahdlatul Ulama, perlu kami tegaskan beberapa hal sebagai berikut. Ya, artinya dari pihak Gus Yahya itu memberikan informasi bahwa ini harus sesuai dengan ADART. Ada beberapa tata tertib di dalam organisasi NU, khususnya di PBNU. Tapi di sisi lain dari pihak Kiai Haji Miftahul Ahyad juga demikian, sama-sama kekeh, merasa paling benar semua. Dan ini dipandang oleh bawahan, baik itu cabang, baik itu PC, baik itu PW, dan lain sebagainya, khususnya warga kultural NU, ini sangat-sangat tidak elok dan sangat-sangat tidak etis. Kita bacakan poin-poin yang disampaikan oleh Gus Yahya. Yang nomor 1, bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa hikmah 2022 sampai 2027 Kiai Haji Yahya Khalilistakuf adalah mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dengan masa hikmah 5 tahun sebagaimana keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama nomor 05 garis miring Muktamar 34 garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah atau 24 Desember 2021 Masehi. Itu artinya Gus Yahya kekeh bahwa dirinya menjadi ketua itu karena persetujuan dari Muktamar ke-34. Memang nyatanya seperti itu kalau kita lihat secara track record ataupun sejarahnya. 2, bahwa pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui rapat harian Surya sebagaimana kemudian dituangkan dalam risalah rapat harian Surya itu tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan oleh karenanya pemberhentian tersebut adalah batal demi hukum. Menurut Gus Yahya,
risalah harian yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar beserta kubunya itu tidak sah atau cacat hukum. Sedangkan menurut Kiai Miftahul Ahyar itu sudah benar. Ya, kita saksikan bahwa keduanya dalam dua kubu ini sama-sama merasa benar. Nomor 3, sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga ART pasal 58 ayat 2 huruf C dan pasal 64 ayat 2 huruf C, Rois Am dan Ketua Umum secara bersama-sama memimpin rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, rapat pleno yang diselenggarakan dengan tanpa melibatkan ketua umum adalah cacat secara hukum dan segala keputusannya tidak sah karena melanggar ART Nahdlatul Ulama. Jadi kemarin di gedung PBNU sama-sama ada rapat ya, sama-sama ada rapat di sini. Kita bisa lihat rapat antara kubunya Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Gus Yahya itu sama-sama di gedung, tanggalnya sama, cuma beda lantai atau beda gedung ya. Sama-sama di gedung PBNU tapi beda gedung atau beda ruangan. Nah, ini yang menjadikan masyarakat Nahdlatul Ulama khususnya itu geli melihat hal-hal demikian, khususnya akar rumput yang menginginkan kesejahteraan, menginginkan NU itu jaya, menginginkan mengedepankan tentang keilmuan, akhlak dan islah musyawarah, tapi nyatanya dari atasan tidak demikian. Teman-teman pastinya sudah tahu kemarin itu sudah ada perkumpulan antara masing-masing di gedung PBNU, sama-sama harinya, sama-sama waktunya, dan cuma beda ruangnya atau tempatnya. Dan kita bisa bacakan beberapa ketentuan atau surat yang kemarin menjadi perkumpulan antara Kiai Haji Miftahul Ahyar sendiri dan Gus Yahya sendiri. Kita rampungkan surat ini terlebih dahulu. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bersama. Di situ ada salam, di situ ada tanda tangan digital oleh Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf Ketua Umum dan juga Dr. Haji Amin Said Husni MAG Sekretaris Jenderal. Tembusan 1 Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai laporan. Dan itu sudah jelas, ini suratnya nampak bahwa Gus Yahya itu menggugat terkait tentang sidang pleno yang kemarin. Kita bacakan ada surat juga terkait tentang acara ataupun rapat yang dilakukan oleh Gus Yahya dan Kiai Miftahul Ahyar juga ada demikian. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta 10430. Di situ ada nomor WA, ada keterangan nomor, ada tanggal Jakarta 9 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah 30 November 2025 Masehi. Perihal undangan rapat koordinasi kepada yang terhormat 1 Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama, 2 Ketua Lembaga Nahdlatul Ulama, sama-sama ada kegiatan demikian di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita, amin. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang dengan hormat kehadiran Bapak atau Ibu pada hari Selasa tanggal 11 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah _2 Desember 2025 Masehi, waktu 13.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat gedung PBNU lantai 8 Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta. Agenda rapat koordinasi. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Di situ ada tanda tangan juga Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf Ketua Umum, Dr. Haji Amin Said Husni MAG Sekretaris Jenderal. Tembusan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai laporan. Dan ini jelas ada kegiatan yang sama, tanggalnya sama, tempatnya cuma beda ruangan. Dan ini kita berharap NU bisa membaik ya, walaupun kemarin sudah ada para ulama, para kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama di pelosok Kediri, tapi seakan-akan tidak diindahkan kedua pihak, baik itu dari Kiai Haji Miftahul Ahyar ataupun Gus Yahya. Akan tetapi kalau kita amati dengan adanya polemik seperti ini, kita berhusnudon ya, bahwa Allah menginginkan NU itu bersih dari tangan-tangan kotor. Dengan adanya gunjang ganjing, dengan adanya sebuah polemik seperti ini Allah
ingin menunjukkan orang-orang yang tidak tulus ikhlas dalam berkhidmah di dalam NU. Entar kedua-duanya, entah yang benar mana, yang salah mana, ataukah keduanya benar semua, atau bahkan keduanya salah semua. Ini akan ditunjukkan Allah lagi menjalankan hal demikian supaya pengurus besar Nahdlatul Ulama benar-benar yang menginginkan secara pribadi atau ada kepentingan pribadi ini benar-benar bisa dibersihkan, ataupun ada hal terselubung ini bisa dibersihkan. Ya, kita tunggu saja, karena sekelas para kiai-kiai sepuh saja yang sudah berkumpul dan sudah memberikan jalan keluarnya, yaitu untuk islah, tapi nyatanya tidak diindahkan kedua pihak. Ya, ntar kita tinggal tunggu saja, akankah keduanya hancur, akankah keduanya ada yang menang salah satu, akankah semuanya benar. Ya, wallahu alam. Kita berharap dan berdoa sebagai NU akar rumput, ya semoga NU baik-baik saja, semakin jaya. Dengan adanya polemik ini, Allah menginginkan untuk membersihkan PBNU dari orang-orang yang mencari kepentingan pribadi, tidak tulus ikhlas berkhidmah kepada NU dan negeri ini. Jadi saya banyak kesalahan, minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.